Halo adik-adik semua, kenalin nama kakak Kak Anas. Hari ini kita bakalan belajar pelajaran matematika nih adik-adik. Nah, bab yang akan kita pelajari hari ini itu akan tentang pengukuran, yaitu pengukuran waktu, panjang, dan berat. Kita mulai ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang pengukuran waktu, pengukuran panjang, pengukuran berat, dan nanti ada sedikit latihan soalnya adik-adik. Langsung aja yuk kita ke subbab yang pertama. Nah, yang pertama kita bakalan belajar tentang pengukuran waktu nih adik-adik. Kita bakalan mengenal nih tentang alat ukur waktu tuh apa aja sih, terus gimana cara membaca jam, dan gimana cara menghitung waktu gitu ya. Yuk langsung aja. Nah, pertama kita harus kenal dulu nih adik-adik. Sebenarnya waktu itu diukur pakai apa sih Kak? Nah, jadi alat ukur waktu itu adalah jam. Pasti ada yang udah sering denger ya jam. Nah, tapi jam itu nggak cuma satu adik-adik, jadi ada berbagai macam. Di sini ada kayak jam dinding, jam waker, jam tangan gitu. Cuma di sini kakak akan membagi jadi dua, yaitu jam yang menggunakan jarum atau yang ada jarumnya, jadi jam dengan jarum jam. Dan yang kedua ada yang namanya jam digital. Nah, kalau jam digital ini dia nggak ada jarumnya, tapi dia langsung menunjukkan waktu yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, selain jam ini ternyata ada loh alat ukur lainnya adik-adik. Nah, namanya itu stopwatch. Tapi kita nggak bakalan bahas sekarang nih. Jadi mungkin adik-adik boleh banget nih kalau penasaran gitu ya, mau cari stopwatch itu apa sih Kak? Nah, coba mungkin dicari-cari dulu. Oke, yang pertama kita langsung aja nih belajar gimana sih cara baca jam. Nah, oke. Kita akan bagi menjadi tiga. Yang pertama, kita akan membaca pukul tepat. Jadi tepat itu akan dibaca ketika jarum panjang itu menunjuk angka 12. Jarum pendeknya bisa di mana aja nih adik-adik. Ketika jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka tertentu, itu akan dibilang sebagai pukul titik-titik-titik tepat. Contohnya ya, di sini ada jarum panjang di angka 12. Terus ada jarum pendek di angka 1. Maka kita akan lihat nih jarum pendeknya itu 1 dan kita sebut sebagai pukul 1 tepat gitu. Paham ya adik-adik? Jadi kalau misalnya ada jarum panjang yang menunjuk angka 12 itu akan dinamakan pukul titik-titik tepat. Nah, titik-titik ini akan diisi dengan jarum pendek itu menunjuk angka apa sih? Gitu ya. Oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang cara membaca pukul setengah titik-titik-titik. Nah, pukul setengah titik-titik-titik ini akan dibaca apabila jarum panjang ini menunjuk angka 6. Nah, kalau tadi 12, sekarang menunjuknya angka 6 ya adik-adik. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk mengisi titik-titiknya ini kita akan melihat dari jarum pendeknya. Cuma nih Kak, kita lihatnya dari yang angka sebelum jarum pendek atau sesudahnya ya. Nah, jadi kita akan melihat dari angka setelahnya. Jadi kita di sini ada ya jarum panjang di angka 6, terus ada jarum pendeknya di antara 10 dan 11. Nah, kita ambil yang setelahnya nih, yang 11. Yaitu sehingga disebut dengan pukul setengah 11. Gitu. Tapi adik-adik perlu diingat kalau kita mau nulis dengan angka, ini kita harus melihat jarum pendek angka yang sebelumnya, yaitu 10. Jadi, di sini jam menunjuk pukul 10.30. Nah, kalau 6 itu nanti di sini 30 ya adik-adik. Kalau yang tadi menunjuk angka 12 tepat itu 0.00. Jadi bisa dilihat seperti contoh. Selanjutnya kita bakalan belajar cara membaca jam digital. Nah, jam digital itu tadi kan langsung angka ya adik-adik. Dua angka di depan itu akan menunjukkan jam. Dua angka di belakang akan menunjukkan menit. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ini jarum, karena nggak ada jarum kan, jadi langsung aja nih kelihatan. Seperti contoh di sini yang di depan 12, di belakang 32. Berarti yang di depan jam, maka ini adalah pukul 12, yang di belakang menit, lebih 32 menit. Gitu. Jadi langsung aja kita taruh 12, jam 12 lebih 32 menit. Jadi nggak susah kok, langsung aja dibaca yang dua angka depan jam, dua angka belakang menit. Kalau itu langsung kita next aja, kita akan ada pengukuran panjang selanjutnya. Oke, kita akan mengenal dulu nih, ada yang namanya satuan panjang tidak baku. Nah, satuan panjang tidak baku itu apa? Satuan panjang tidak baku itu adalah satuan yang dihitung dengan eh, misalnya bagian dari tubuh gitu ya. Di sini kayak ada telapak kaki, jengkal, langkah kaki, dan hasta. Nah, karena ini diukur oleh ukuran tubuh seseorang gitu adik-adik, jadi kan setiap
orang itu beda-beda ya. Kakak lebih besar daripada adik-adik, makanya ukuran tubuh kakak juga akan lebih besar daripada adik-adik. Oleh karena itu, yang kakak ukur akan berbeda dengan yang adik-adik ukur menggunakan tubuh masing-masing. Nah, maka dari itu ini disebut dengan satuan panjang tidak baku karena akan berbeda hasilnya. Selanjutnya, kalau ada yang namanya satuan panjang tidak baku, ada nih yang berlawanannya. Apa sih? Yaitu satuan panjang baku. Satuan panjang baku ini adalah satuan yang diukur dengan suatu alat yang namanya penggaris, meteran, dan lain-lainnya. Nah, alat ini kan sama ya adik-adik ya. Ukurannya pasti sama sentimeternya. Maka dari itu, ini apabila digunakan oleh adik-adik maupun digunakan oleh kakak, tidak akan berubah atau tidak akan berbeda hasil pengukurannya. Nah, alat ukur yang satuan panjang bakunya pertama ada penggaris. Pasti adik-adik udah nggak asing ya penggaris. Penggaris ini diukur menggunakan skala satuannya namanya sentimeter. Nah, sentimeter ini kalau kita punya 100 cm itu akan sama dengan 1 meter. Nah, perlu diingat nih adik-adik. Jadi ada sentimeter, ada meter. Kalau di sentimeter 100, di meter itu cuma satu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada alat ukur namanya meteran. Kalau tadi penggaris menggunakan satuan sentimeter, meteran sesuai namanya, meter, dia menggunakan satuan meter. Nah, meteran itu tuh ada banyak jenisnya adik-adik. Jenisnya apa aja mungkin adik-adik boleh banget nih cari tahu ya setelah ini setelah kita. Nah, kita akan mulai untuk mengukur panjang suatu benda. Gimana sih caranya, Kak? Nah, kita akan tempelkan penggaris atau meteran ke satu benda yang akan diukur. Misalnya nilai ukur benda ditunjukkan oleh garis pada skala yang bertepatan dengan ujung awal dan akhir benda. Pastiin di awalnya itu kalian nempelin di angka 0. Nah, setelah itu kalian coba lihat nih ujungnya yang sebelahnya. Di situ menunjukkan angka berapa. Nah, kalau di kakak, di sini menunjukkan angka 7,5 cm. Coba deh adik-adik bisa ukur bukunya gitu ya, panjang bukunya menggunakan penggaris. Pastiin di awal itu angkanya 0, dan kalian bisa langsung lihat di akhirnya itu angkanya berapa. Dan itu menunjukkan nilai panjang atau nilai ukur benda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir. Wah, keren banget ya. Yang terakhir itu kita akan belajar tentang pengukuran berat. Oke, yang pertama kita akan mengenal nih adik-adik. Apa sih alat ukur berat itu? Alat ukur berat itu dinamakan sebagai timbangan atau neraca. Tapi mereka ini ada banyak jenisnya. Beberapa di antaranya nih kakak coba jelaskan ya. Yang pertama ada timbangan duduk. Nah, ini sering banget mungkin kalian lihat di warung-warung untuk menimbang telur, menimbang gula, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada timbangan badan. Timbangan badan itu yang kalian biasa pakai buat mengukur berat badan kalian nih. Bentuknya seperti ini. Nah, ada juga timbangan gantung. Kalau yang ini bukan dinaikin gitu ya, bukan ditaruh di atasnya bendanya, tapi digantung. Itu kenapa dinamakan timbangan gantung. Mungkin timbangan-timbangan yang lain atau jenis-jenis yang lain boleh banget nih adik-adik cari ya di internet. Apa sih Kak jenis-jenis timbangan lainnya? Aku penasaran. Coba boleh banget nih di search di internet ya. Nah, kita langsung aja nih mulai mengukur benda secara tidak baku. Sama seperti panjang, ukuran berat benda juga ada nih yang tidak baku. Gimana sih? Nah, tidak baku apabila kita membandingkan benda tersebut dengan benda lainnya atau yang disebut dengan patokan atau takaran. Misalnya, kakak punya sebuah pulpen gitu ya, terus kakak punya penggaris. Nah, dua benda ini kakak mau mengukur pulpen, patokannya adalah penggaris gitu. Terus kakak timbang nantinya. Nah, ketika ditimbang ternyata akan ada tiga kondisi gitu ya, sama seperti di gambar. Yang pertama, contohnya ya, A-nya itu pulpen, B-nya itu penggaris. Nah, kalau misalnya timbangannya nanti kayak gini kondisinya, maka ini beratnya sama. Nah, kalau misalnya nanti ternyata pulpennya atau yang A-nya ini ke bawah dan B-nya ke atas gitu ya, yang penggarisnya ke atas, maka akan disebut A lebih berat dari B atau pulpen lebih berat dari penggaris. Tapi kalau nantinya ternyata pulpen yang ditaruh di A ini keangkat gitu ya, terus yang penggarisnya itu turun. Nah, ini dinamakan A lebih ringan dari B atau pulpen lebih ringan dari penggaris. Jadi yang naik itu yang lebih ringan, yang turun itu yang lebih berat. Oke, lanjut ya. Sekarang ada mengukur benda secara baku. Nah, kalau yang baku ini pakai yang namanya timbangan atau neraca tadi, teman-teman. Nah, kita coba lihat ya bagian-bagian dari timbangan. Nah, salah satu jenis timbangan yang tadi udah kakak sebut ini. Yang pertama, di A ini ada yang namanya tempat benda untuk ditimbang. Yang B ini adalah alat ukur seimbang namanya. Yang C itu adalah tempat untuk anak timbangan. Dan yang D ini anak timbangannya. Gimana sih cara untuk mengukur suatu berat benda? Nah, biar nggak bingung kakak
ganti yang ke sebelumnya ya, biar kita ada gambarnya. Nah, pertama kalian harus letakkan nih ya, benda apa yang mau kalian timbang di A ini. Terus kalian letakkan anak timbangan yang D ini ke C, tempat anak timbangan. Sampai alat ukur seimbang atau yang B ini tuh seimbang gitu. Jadi nggak ada yang naik, nggak ada yang turun, seimbang. Nah, kalau udah seimbang itu berarti anak timbangannya akan sama beratnya dengan yang ditimbang dan kalian tinggal ngukur atau menjumlahkan berat-berat anak timbangan. Tapi kalau misal anak timbangannya lebih berat, lebih naik gitu ya, maka yang ditimbang atau si A-nya ini lebih berat. Tapi kalau misalnya anak timbangannya turun, berarti yang ditimbang itu lebih ringan gitu adik-adik. Paham ya? Jauh ini pokoknya kita harus menyeimbangkan supaya kita bisa ukur berat bendanya. Nah, itu dia materi yang udah kakak sampaikan. Sekarang yuk kita latihan. Mungkin adik-adik boleh banget langsung pause videonya, ambil catatannya, ambil alat tulisnya, terus coba untuk kerjain. Oke, itu dia tadi eh, pemaparan materi singkat nih tentang Oke, itu dia tadi eh, pemaparan materi singkat nih tentang pengukuran. Pengukuran apa yang tadi kita udah bahas? Ada pengukuran waktu, pengukuran panjang, dan pengukuran berat. Kakak akan mengucapkan terima kasih udah mau belajar bersama kakak pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di KBM selanjutnya.